Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Ana. Kita belajar biologi lagi yuk. Kali ini kita akan belajar biologi masih tentang ekosistem dan interaksinya. Pokok bahasan daur biogeokimia yaitu daur nitrogen. Disimak penjelasannya ya. Dan ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Daur biogeokimia itu merupakan perpindahan unsur-unsur kimia melalui makhluk hidup dan lingkungan abiotik, yaitu tanah dan air. Daur biogeokimia itu mencakup 6 siklus alami di bumi, yaitu ada daur air, daur karbon, daur nitrogen, daur fosfor, daur oksigen, dan daur sulfur. Yang kita pelajari pada hari ini yaitu daur nitrogen. Daur nitrogen. Siklus atau daur nitrogen itu adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur-unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Nah, transformasi ini dapat terjadi secara biologis ataupun non-biologis. Adapun urutannya itu ada fiksasi nitrogen, nitrifikasi, asimilasi, amonifikasi atau mineralisasi, dan yang terakhir denitrifikasi. Dan ini adalah skema dari daur nitrogen yang kita akan bahas satu persatu. Pertama kita akan bahas tentang fiksasi nitrogen. Pada gambar saya tandai dengan warna merah ya. Walaupun gas nitrogen ini banyak terdapat di atmosfer, namun molekul nitrogen dalam bentuk gas itu tidaklah reaktif. Hanya beberapa organisme saja yang mampu untuk mengkonversinya menjadi senyawa organik dengan proses yang disebut fiksasi nitrogen. Nah, organisme tersebut itu disebut juga sebagai diazotrop, yaitu contohnya Cyanobacteria, Clostridium, Azotobacter, Frankia, dan Rhizobium. Organisme yang disebutkan tadi adalah contoh dari bakteri autotrop ataupun dari ganggang atau alga hijau biru. Berikutnya ada amonifikasi atau mineralisasi, yaitu tahapan yang terjadi saat sisa-sisa tanaman itu bersama dengan limbah organisme itu menghasilkan amonia. Nah, mineralisasi ini dapat terjadi baik dalam kondisi aerob ataupun anaerob. Nah, proses ini akan melepaskan amonia dengan adanya kontrol oleh pH, karena amonia mudah menguap pada pH yang tinggi atau pH di atas 9. Amonia dalam tanah itu akan bertahan dalam wujud ion amonium. Secara ringkasnya, di sini penguraian amonifikasi itu dilakukan oleh detritus yang hewannya disebut adalah detrivora yang akan membentuk amonia. Contoh detrivora itu ada cacing, bintang laut, keluing, dan kepiting fiddler. Nah, kalau dekomposer itu contohnya jamur dan bakteri. Setelah dihasilkan amonia, maka tahap selanjutnya adalah nitrifikasi. Tahapan utama dari proses nitrifikasi adalah oksidasi pada amonium oleh bakteri Nitrosomonas dan kemudian mengubah amonia menjadi nitrit. Selanjutnya, bakteri lain seperti Nitrobacter itu akan melakukan oksidasi dengan mengubah nitrit menjadi nitrat. Nah, perubahan ini sangat penting karena nitrit merupakan racun bagi tanaman, maka harus diubah menjadi nitrat. Proses yang keempat adalah denitrifikasi, yaitu mereduksi nitrat menjadi molekul gas nitrogen yang inert berukuran kecil seperti gas nitrit oksida atau nitrous oksida. Nah, proses ini dilakukan oleh bakteri dalam kondisi anaerob atau tanpa bantuan oksigen. Contoh bakteri yang membantu proses denitrifikasi itu adalah Clostridium, Pseudomonas, Bacillus, Micrococcus, Pyrrhinium, dan Alcaligenes. Kelima, ada proses asimilasi. Tahap ini merupakan proses pembentukan senyawa nitrogen organik, seperti misalnya asam amino dari senyawa nitrogen anorganik. Nah, proses ini terjadi setelah nitrogen yang tadinya ada di dalam tanah
itu terserap oleh tumbuhan. Pada beberapa tumbuhan yang bersimbiosis dengan Rhizobium, itu nitrogen akan diasimilasi secara langsung menjadi ion amonium pada bagian bintil akar atau yang dikenal sebagai nodul. Gambarnya bisa dilihat pada layar. Contohnya pada tanaman kacang-kacangan atau leguminase. Pada daur nitrogen, fiksasi nitrogen yang lain itu juga bisa terjadi karena proses geofisika, seperti terjadinya kilat. Nah, petir itu memiliki energi yang besar yang dapat digunakan untuk memecah di atmosfer, sehingga ia bisa bereaksi dengan oksigen serta membentuk nitrat. Kemudian nitrat akan jatuh ke tanah beserta air hujan dan masuk ke dalam daur air, dan kemudian membuat unsur hara yang sangat penting untuk menunjang kesuburan tanah. Nah, tugas kali ini adalah kalian lakukan observasi pada lingkungan di sekitar rumah atau sekolah, cari dan identifikasi adakah daur nitrogen yang kamu temukan dari lingkungan. Kemudian buat laporan, boleh dalam bentuk video, gambar, ataupun data tulisan. Demikian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya.